When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is with my soul. It is well with my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Selamat beribadah di Kebaktian Online Indonesian Christian Church. Saya sebagai pendeta sekaligus mewakili pengurus ICC Melbourne menyambut saudara untuk boleh beribadah bersama dengan kami di hari Minggu ini. Saudara, ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Yesaya pasal 25 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Saudara, lagu ini juga menjadi basis dari pujian pertama kita, yang mengajak kita untuk menantikan, melihat dan memandang Tuhan Allah kita. Behold our God. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Saudaraku, ketika para saintis di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin pertama COVID-19, mereka mengira bahwa dengan teknologi maju yang mereka miliki, akan mudah untuk membuat vaksin ini. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini, belum ada vaksin yang dapat dipatenkan dan terbukti aman untuk diberikan kepada orang banyak. Saudaraku, kenyataan ini mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Dan bukti bahwa hanya Allah lah yang sanggup dan berkuasa untuk memulihkan dan memperbaharui seluruh ciptaannya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Behold our God.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang sebagai anak-anak-Mu, mensyukuri sekali lagi anugerah keselamatan yang Kau berikan, walaupun secara cuma-cuma tapi Engkau bayar dengan mahal melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang rela untuk menyelesaikan konflik terdalam di antara Allah dan manusia. Dosa yang memisahkan antara kami dengan Engkau Allah yang suci, Kau selesaikan dengan memakukan anak-Mu di atas kayu salib, supaya melalui namanya kami bukan saja ditebus, tapi kami juga diangkat menjadi anggota keluarga Allah dan sedang di dalam proses untuk diperbarui dan untuk dimurnikan. Bapa, kami mengakui dosa dan kesalahan kami, khususnya waktu kami kerap kali memperkeruh dan mempersulit perbedaan, perselisihan dan pertengkaran di antara orang-orang yang dekat dengan kami. Seringkali kami tidak mau kalah, seringkali kami mau dimanja, seringkali kami mau mengerti tapi tidak sendirinya mau mencoba mengerti orang lain. Seringkali kami menggunakan kata-kata yang kasar, yang pedas, yang sinis, atau bahkan tidak jarang kami juga menggunakan firman Tuhan dan memutarbalikannya demi agenda kami sendiri. Bapak, ada begitu banyak cara yang kami pakai, cara-cara licik dan jahat untuk memenangkan perbedaan, memenangkan konflik, baik dengan orang yang dekat maupun orang-orang lain. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, dan berdoa Bapak supaya melalui firman Tuhan hari ini khususnya, kami dapat bersama-sama belajar bagaimana untuk dapat bukan saja mengenali tapi juga menghadapi perbedaan pendapat dalam hidup kami, baik sebagai keluarga, sebagai anggota gereja, sebagai pekerja, di dalam berbagai macam peran yang Tuhan percayakan pada kami untuk lakukan. Tolong kami untuk menjadi pembawa damai Injil-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, berita anugerah bagi kita semua pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, sekali lagi selamat hari Minggu. Terima kasih sudah berbagian di dalam ibadah online ini. Entah saudara yang adalah jemaat ICC atau saudara mungkin relatif baru atau bahkan mungkin pertama kalinya bergabung dalam ibadah online kami menyambut saudara. Sekali lagi kalau saudara mau memperkenalkan diri, ada form pendatang baru dan juga form prayer request, permohonan doa yang saudara dapat isi, ada di description YouTube kami atau di website kami. Kami dengan senang hati melayani dan akan memfollow up saudara. Saudara, sekali lagi kami mau mengingatkan kalau saudara mau berkontribusi di dalam pelayanan di ICC, saudara diundang untuk memberikan persembahan secara online yang detailnya ada di website kami. Dan sekali lagi terima kasih bagi saudara yang selama ini secara rutin mendukung pelayanan kami secara finansial. Dan seperti yang kami sudah umumkan beberapa kali, ini adalah minggu terakhir di mana kita akan bahas seri khotbah Injil dan Lockdown. Mulai minggu depan, Pak Sanjaya akan memulai minggu pertama di mana kita akan mulai seri khotbah baru yang diberi judul Reason for Faith. Melalui seri ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan penting yang seringkali dipakai orang atau mungkin yang saudara pernah tanyakan untuk menghancurkan atau membatalkan atau bahkan meragukan iman Kristen. Tetapi pada saat yang sama seringkali juga pertanyaan-pertanyaan ini, seperti berapa yang saya pernah hadapi secara pribadi, justru Tuhan pakai untuk memperkuat, memperkokoh, dan memperdalam kepercayaan kita dan semangat kita untuk melayani Kristus. Jadi mulai minggu depan seri khotbah baru Reason for Faith. Saudara, kita akan mendengarkan pembahasan New City Catechism. Mari kita menyimaknya bersama-sama.
Kita berdoa kepada Allah Bapa sama seperti seorang anak yang berkomunikasi dengan ayahnya yang mengasihi dia. Bagaimana seorang anak itu berkomunikasi dengan ayah? Dia harus sering berkomunikasi. Dia harus datang dengan rasa hormat, tapi tidak kemudian takut dimarahin atau takut salah. Dia datang dengan rasa hormat, tapi juga dengan keberanian untuk datang kepada dia. Dia tahu bahwa ayahnya akan selalu mendengar dia, tetapi ayahnya tidak selalu menjawab semua permintaannya. Itu sebab dia harus belajar untuk taat, menerima apapun yang menjadi keputusan ayahnya. Itulah sikap kita waktu berdoa kepada Allah. Kadang Allah itu menjawab doa kita dengan ya, kadang tidak, kadang tunggu. Tapi dalam semuanya itu, kita harus yakin bahwa dia memberikan jawaban tersebut di dalam rangka untuk menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Tugas kita bukan mengubah kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. Tetapi di dalam doa itulah pada waktu kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan Allah Bapa kita. Di sana kita tahu kehendak kita semakin lama semakin disamakan, disatukan, seirama dengan kehendak Allah Bapa. Dan itu kita bisa lakukan pada waktu kita mulai membiasakan diri bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Bapa kita di surga yang mengasihi kita dan ingin kita itu semakin kenal Dia. Saudaraku, sepanjang masa lockdown ini, ketika kita sulit untuk bersyukur, mari kita mengingat kembali hal-hal baru apa yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan dan sekarang kita mampu lakukan. Bagi saya, satu hal yang saya pelajari adalah saya bisa mencukur rambut sendiri. Walaupun berulang kali saya salah potong dan hasilnya pas-pasan, tapi saya terus belajar supaya semakin hari semakin mahir dan hasil potongannya akan semakin sempurna. Saudaraku, sama halnya seperti Tuhan kita. Ketika Tuhan menempatkan kita di dalam suatu situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Di tengah saudara-saudara kita yang menderita, yang sedang mengalami pergumulan menghadapi COVID-19. Walaupun saya percaya akan ada jatuh bangun dan salah mengerti di antara kita. Tahukah saudara, disitulah Tuhan ingin membentuk kita, menjadikan kita semakin indah, semakin sempurna, dan semakin mengasihi seperti Kristus. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita datang kembali kepada Allah kita, kepada Bapa kita, dan memandang keindahannya. Katakan kepada Dia, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya,
berikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita menjadi seperti Kristus untuk disempurnakan selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami, demi kemuliaan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya serta mengaplikasikannya di dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan untuk mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, kita akhirnya sampai ke khotbah terakhir dari seri Injil dan Lockdown ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang konflik, di mana kita akan melihat bagaimana Injil bisa membawa damai di tengah pertengkaran kita. Konon di sebuah gereja ada pendeta yang selalu konflik dengan pemimpin paduan suara di gereja. Suatu ketika pendeta ini berkhotbah sedikit terlalu panjang pada hari ulang tahun gereja, sehingga beberapa jemaat khususnya yang sudah tua mulai mengantuk dan tertidur. Dan hari itu paduan suara menyanyikan lagu Bangunkan Kami. Minggu berikutnya pendeta khotbah tentang persembahan. Dia memanggil jemaat untuk membayar harga bagi pekerjaan Tuhan, membayar ekstra bagi pekerjaan Injil Tuhan. Dan paduan suara hari itu menyanyikan
Yesus bayar semua. Minggu berikutnya lagi pendeta itu khotbah tentang bagaimana kita harus menjaga lidah bibir kita dari gosip dan bagaimana kita harus menjaga pemakaian sosial media dan internet kita dari menyebarkan hoax atau kabar palsu. Tapi paduan suara hari itu nyanyikan, ku suka mengabarkan. Lama-lama si pendeta tidak tahan. Setelah beberapa waktu dia akhirnya mengumumkan akan mengundurkan diri, tetapi sambil berharap masih bisa mengambil hati beberapa jemaat dan sebagian dari majelis yang mengatakan ini keputusan yang berat dan rasanya hampir mustahil untuk saya lakukan. Dan hari itu paduan suara menyanyikan lagu Tidak Ada Yang Mustahil. Saudara, akhirnya si pendeta betul-betul mengundurkan diri. Dan di hari dia mengundurkan diri, ia mengatakan bahwa ia yakin sekali bahwa Yesus menunjukkan gereja baru yang dia sekarang akan tuju dan memimpin dia untuk pindah ke sana. Dan ibadah itu ditutup dengan paduan suara menyanyikan Yesus sobat yang sejati. Saudara, apapun persepsi saudara tentang cerita tersebut, kita harus mengakui bahwa konflik ada di mana-mana. Tidak sedikit dari konflik yang kita alami, apalagi kalau saudara punya persahabatan atau pernikahan yang sudah berlangsung cukup lama. Kalau kita melihat ke belakang, kita akan tertawa mirip dengan cerita ini. Rasanya begitu bodoh, begitu lucu, kita berbeda, bertengkar, berselisih pendapat tentang hal-hal seperti itu. Tidak sedikit dari kita bahkan mungkin sudah lupa apa yang kita pertengkarkan atau perdebatkan. Tapi kita harus mengakui bahwa konflik adalah bagian dari hidup kita di dunia ini. Kita hari ini akan melihat bagaimana konflik Tuhan dapat pakai menjadi kesempatan untuk membawa damai Tuhan antara relasi kita dengan orang lain. Ada 3 hal yang saya mau ajak saudara lihat hari ini. Yang pertama, kita akan bersama-sama mengurai konflik. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita menghadapi atau kita cenderung menghadapi konflik dengan cara yang salah. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kita bisa menghadapi konflik dengan membawa damai Injil Kristus. Saudara, apa itu konflik? Saya suka gambar yang beberapa kali dipakai di beberapa buku yang saya baca, gambar api unggun yang saudara bisa lihat di slide ini. Konflik setidaknya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, menanyakan dari mana mulanya konflik yang digambarkan dengan bunga api yang relatif kecil dan tidak berbahaya. Nah, saudara, percikan-percikan ini terjadi karena perbedaan yang wajar, yang bisa dibilang memang dari sononya gitu ya. Perbedaan dari kepribadian, pembawaan, suku juga bisa berpengaruh, dan asuhan keluarga, pendidikan, dan lain seterusnya. Perbedaan juga bisa terjadi hanya karena salah paham. Kita sering bilang miscommunication, salah komunikasi. Kita tidak selalu berhasil dalam mengungkapkan isi hati kita. Dan kalaupun kita berhasil, tidak tentu pihak yang satu lagi memahami atau betul-betul mengerti apa yang kita mau sampaikan. Tetapi tentu saja perbedaan bisa terjadi karena keegoisan kita. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita dambakan. Dan itu seringkali terlihat dari kata-kata atau tindakan kita yang menyakitkan orang lain, khususnya orang yang kita anggap tidak memberikan apa yang kita mau. Ekspresinya seringkali muncul dalam bentuk kemarahan, iri hati, membanding-bandingkan, merasa tidak dihargai atau ditolak. Nah, saudara, seperti saudara bayangkan, perbedaan-perbedaan di atas bisa menjadi potensi atau kesempatan terjadinya konflik dalam hidup kita. Nah, tetapi percikan ini diperparah dengan apa yang saudara lihat di situ sebagai bensin atau bahan bakar atau fuel yang bisa membuat percikan ini menjadi berkobar. Jadi apa yang membuat konflik berkobar? Tidak ada 2 komponen. Yang pertama adalah konflik di dalam hati kita atau keinginan yang menjadi hawa nafsu. Kerap kali ini adalah keinginan yang baik, keinginan yang sebetulnya di dalam dirinya sendiri tidak salah, tetapi menjadi begitu besar sehingga mengontrol hidup kita. Dan akhirnya orang yang melawan, menolak, mempertanyakan, atau bahkan tidak memberikan apa yang kita inginkan, kita anggap atau kita nilai sebagai musuh kita. Ini yang Yakobus katakan di Yakobus 4:2 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Saudara, ironisnya adalah Yakobus mengucapkan kata-kata ini bukan kepada orang di luar sana, melainkan kepada gereja Tuhan. Saudara bisa melihat di pasal pertama, di mana Yakobus secara khusus menunjukkan kelima pasal dari suratnya ini kepada sesama orang Kristen, pengikut Kristus. Setiap kata kamu di situ merujuk kepada orang Kristen, pada gereja, pada saudara, pada saya. Saudara, selain konflik dalam hati kita juga harus mengakui ada konflik dari dunia di luar kita. Dunia kita, khususnya abad modern, mengajarkan bahwa hidupku, milikku, cita-citaku, impianku, kemampuanku itu lebih penting daripada segala sesuatu. Dan kultur kita cenderung meninggikan serta mengobarkan keinginan hati kita itu. Lagu pop yang populer beberapa tahun yang lalu, mungkin sampai sekarang dan saudara pernah dengar dari band yang bernama Queen. Refnya mungkin saudara tahu, I want it all, I want it all, I want it now. Aku mau semuanya dan aku harus mendapatkan semuanya hari ini. Produk kosmetik L'Oreal, mungkin saudara masih ingat tagline-nya, because you're worth it. Karena kamu pantas dan layak mendapatkan itu. Saudara mungkin pernah mengalami satu minggu atau mungkin beberapa bulan yang sangat sibuk dan penuh tekanan di kantor. Dan akhirnya pekerjaan dan proyek yang sangat sulit itu selesai atau saudara lalui, dan bos atau atas saudara mengatakan, good job, bagus sekali, you deserve a break, kamu pantas mendapatkan istirahat. Dan mungkin bahkan saudara diberikan 1 atau 2 hari libur atau hari di mana saudara bisa masuk sedikit lebih siang. Tapi kemudian saudara pulang ke rumah, melihat rumah berantakan. Istri saudara mengalami masalah dan perlu dihibur atau perlu mendapatkan masukan atau bahkan perhatian dari saudara. Tukang yang waktu itu membereskan satu bagian dari rumah saudara mengerjakan kerjaan dengan asal-asalan sehingga saudara harus mengeluarkan uang ekstra atau memastikan supaya tukang itu memperbaiki ratusan hal yang mengganggu keinginan kita tadinya yang baik untuk istirahat, untuk break, akhirnya bisa menjadi hawa nafsu di mana kita merasa I deserve this, I want it now. Tapi ada begitu banyak faktor lain yang menjadi musuh dan lawanku, sehingga sesuatu yang tadinya baik seperti beristirahat akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi berhala hati kita. Nah saudara, seperti gambar di bagian ini, percikan yang dikompori, yang dikobarkan menjadi api. Dan di sini kita melihat bagaimana konflik itu bisa menghancurkan. Orang akhirnya malas atau bahkan menghindari tempat kerja, rumah, atau gereja karena pernah mengalami konflik yang menyakitkan atau tidak diselesaikan dengan baik. Tidak sedikit dari kita tahu atau mungkin pernah mengalami ucapan, perlakuan, persoalan uang, warisan misalnya, masalah bisnis, bukan dengan orang lain, tapi dengan sesama anggota keluarga. Sehingga akhirnya kita malas atau tidak mau kumpul sama sekali, atau bahkan tidak sedikit tidak berbicara selama puluhan tahun atau seumur hidup. Atau bahkan kalaupun berkumpul yang terjadi adalah ucapan yang singit, sinis, gosip, dan seterusnya. Di dalam pernikahan, konflik bisa menghancurkan relasi dengan menyebabkan relasi yang dingin, yang di permukaan, permusuhan, akar pahit, bahkan perceraian, karena tidak bisa atau tidak mau berdamai satu sama lain. Hasilnya saudara, konflik bisa menghancurkan karena menimbulkan rasa benci, mengeluh, membanding-bandingkan, menghakimi, tidak mau mengampuni, rasa pedih dan sendiri karena merasa tidak ada yang bisa mengerti dan menerima kita, dan akhirnya mungkin rasa putus harapan, apatis, cuek, EGP, emang gue pikirin, ngapain gue urusin. Dan saudara, masalah-masalah ini tentu sudah kita alami bahkan kadang-kadang jauh sebelum masa lockdown ini, dan sayangnya tidak sedikit dari kita justru mengalami masalah-masalah ini lebih sengit lagi, mungkin lebih serius lagi, bahkan lebih terekspos lagi. Kita merasa lebih rentan seperti yang Pak Sendekot bahkan minggu lalu di masa lockdown ini. Potensi untuk konflik menjadi semakin lebih besar. Bagaimana kita bisa mengatasi konflik kalau begitu? Saudara, konon di sebuah kampung ada 2 orang yang bertengkar. Mereka akhirnya datang ke orang pintar di kampung itu, tentu saja untuk menyelesaikan masalah mereka dan mendapatkan titik temu mereka harap. Maka orang pertama datang dan menceritakan versi kejadiannya kepada si orang pintar, dan orang pintar setelah menyimak dan mendengarkan, dia mengatakan, kamu benar banget.
Besoknya orang yang kedua datang menceritakan versi kejadiannya. Dan orang pintar itu setelah menyimak dan mendengarkan mengatakan kepada orang yang kedua, "Kamu benar banget." Nah, istrinya yang memperhatikan dua perbincangan itu selama 2 hari berturut-turut tentu saja marah dan mengatakan, ini jelas-jelas dua cerita yang berbeda dengan dua versi yang berbeda. Bagaimana sih Papa bilang dua-duanya sama-sama benar? Bagaimana Papa bisa bilang pada mereka, kamu benar banget? Maka si orang pintar itu berbalik pada istrinya dan berkata pada dia, kamu benar banget. Saudara, konflik tidak diselesaikan tentu saja dengan mengatakan semua orang benar atau semua orang salah. Tapi kita harus mengakui, bukan bahwa dalam hidup kita cenderung menghadapi konflik dengan cara yang salah. Jadi ada dan satu bagian yang saya selalu pakai sebagai mental image atau beberapa dari saudara mungkin familiar karena saya pernah membagikan lebih dari sekali bagian ini. Bagian ini dipakai oleh beberapa penulis, misalnya Tim Lane, Tim Pollard, Ken Sande, dan Paul Tripp memakai setidaknya varian atau bahkan bagian ini. Mereka menyebutnya the slippery slope atau lereng yang licin. Dan kalau saudara melihat bagian ini, maka saudara akan melihat semacam sebuah kubah yang kalau saudara bayangkan, di atas kubah itu dilapisi entah dengan mentega atau dengan es atau sesuatu yang licin, minyak misalnya. Nah, saudara perhatikan bahwa tempat yang paling tidak aman untuk berdiri di kubah itu adalah di sisi kanan dan di sisi kiri, di dua ekstrim yang sangat rentan, yang makanya disebut dengan lereng yang licin, slippery slope. Dan semakin saudara dan saya berdiri di tengah, maka fondasi berdiri kita semakin aman. Nah, kita akan melihat dulu kedua ekstrim kanan dan kiri ini, karena ini adalah respon kita yang mungkin secara tidak sadar kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun atau sudah menjadi bagian dari cara kita berespon terhadap konflik. Di sisi sebelah kiri saudara akan melihat apa yang seringkali disebut dengan pemalsu pendamaian atau peace faker. Orang-orang yang memalsukan pendamaian adalah orang-orang yang waktu menghadapi atau berpikir tentang konflik, mereka menggunakan respon yang disebut dengan escape responses atau berespon dengan melarikan diri. Ini artinya mereka menjauh dan bukannya menyelesaikan konflik. Mereka melakukannya dengan menyangkal, dengan kata lain kita berpura-pura tidak ada konflik, atau tidak mau berinisiatif untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Bentuk lain dari melarikan diri adalah dengan kabur. Ini berarti kabur, melarikan diri dari orang yang bermasalah dengan kita. Dengan pindah, menutup diri, mengisolasi diri, dan lain seterusnya. Kita menghindari untuk menghadapi masalah. Kita menutup kesempatan untuk masalah dapat diselesaikan. Nah, saudara, tentu saja dengan memalsukan pendamaian tidak ada yang diselesaikan. Karena kemanapun kita lari, seperti yang tadi Yakobus katakan, bukankah datangnya dari dalam dirimu? Kemanapun kita lari, masalahnya pun ikut dengan kita karena hawa nafsu kita adalah bagian dari masalahnya. Nah, saudara, versi ekstrim dari pemalsu pendamaian ini adalah bunuh diri. Nah, saya tidak memukul rata setiap tindakan bunuh diri yang pernah dilakukan. Saya harap saudara mengerti itu. Tetapi entah bunuh diri atau yang di dalam istilah psikologi seringkali disebut suicide ideation. Jadi tidak melakukannya atau tidak berniat melakukannya, tapi membayangkan kalau gini mendingan aku mati aja. Oke. Sisi satu lagi kita sebut dengan penghancur pendamaian atau peace breaker. Ini adalah orang yang menggunakan yang kita sebut dengan attack responses atau tindakan menyerbu, di mana mereka menyelesaikan konflik dengan cara menekan atau membuat lawan kalah, mengalahkan lawan. Setidaknya ada dua varian di situ. Yang pertama menyalahkan, blaming. Kita menyalahkan orang lain sebagai pemercik, sebagai bensin, dan sebagai apinya konflik. Kalau aja kamu nggak seperti itu, atau kalau nggak aja keluargamu nggak seperti itu, atau kalau nggak, atau kadang-kadang situasi, kalau aja pemerintah kita, atau tempat tinggal kita, atau perusahaan, atau bahkan gereja kita tidak seperti itu. Nah, bentuk lainnya adalah kita gosip, kita membicarakan kita berbicara kepada orang lain tidak secara langsung, tetapi
tidak pada langsung dengan orang yang dengannya kita konflik, tetapi dengan orang lain, dan berharap di situ dengan menjelek-jelekan pihak lain, situasi, gereja, pemimpin, perusahaan, orang lain membela kita dan berada di pihak kita, mengatakan bahwa kamu memang benar. Saudara, bentuk lain dari menghancurkan pendamaian adalah dengan menyerang. Kita mengintimidasi, bisa dengan kata-kata, kita bisa mengintimidasi secara fisik, atau dengan uang, mengiming-imingi, entah dengan kita bisa menahan uang yang atau support yang seharusnya kita berikan pada orang lain, dengan tujuan supaya orang lain memberikan kepada kita apa yang kita mau. Ini juga dalam versi lain dari menyerang adalah menuntut orang tersebut ke pengadilan dan berharap dengan tuntutan itu kita bisa mengalahkan dan menunjukkan betapa salahnya mereka dan betapa benarnya kita. Saudara, versi ekstrim dari tindakan peace breaker atau penghancur pendamaian ini adalah dengan membunuh orang lain, membunuh pihak lain yang dengannya kita bertikai atau mengalami konflik. Nah, itu sebabnya Yesus mengkategorikan kemarahan kita sama dengan membunuh orang lain, karena ini adalah bagian dari menghancurkan dan merusak pendamaian di antara kedua belah pihak. Saudara, di Yakobus pasal 4, penulis yaitu Yakobus mengecam orang-orang Kristen yang walaupun mengklaim diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi rupanya cara berpikir dan cara hidupnya itu masih duniawi. Yang mereka menghadapi konflik atau perbedaan dalam hidup mereka, bisa jadi mungkin bentuknya hanya percikan-percikan gitu ya, yang perbedaannya masih kelihatan dari misalnya status, suku, pembawaan, tetapi mereka menghadapi itu entah dengan memalsukan atau dengan menghancurkan pendamaian. Itu sebabnya ia mengecam mereka dengan salah satu statement yang paling keras di Perjanjian Baru, di mana ia berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia." Sudah dalam bahasa Inggrisnya, dia mengatakan, "Hai engkau kalian orang-orang pelacur, orang-orang yang sudah melacurkan hatimu dari Tuhan dengan cara hidupmu." Penjelasannya cukup jelas di situ. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ada permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, Yakobus berbicara tentang orang-orang yang sudah menyeleweng, sudah berzina, sudah selingkuh secara rohani, dan itu kelihatan dari cara mereka memperlakukan satu sama lain. Tapi kita bersyukur itu bukan kata akhirnya. Karena di ayat 6 dia mengatakan, "Tetapi kasih karunia yang Allah anugerahkan pada kita lebih besar daripada itu." Saudara, di dalam bahasa Yunani-nya kata lebih besar itu ditaruh di depan. Jadi lebih besar anugerah yang Allah berikan pada kita. Soal Yakobus mau mengatakan seperti ini. Betul ada konflik, betul ada perbedaan, betul ada hal-hal yang bisa entah memalsukan atau bisa menghancurkan pendamaian di antara kamu. Tapi jangan lupa, anugerah Allah bagi kamu, hai gereja Tuhan, lebih besar daripada konflik kita, kebodohan kita, kelalaian kita mengatasi konflik selama ini. Dan itulah yang saya mau ajak saudara lihat di bagian terakhir ini. Saudara, konflik seperti api bisa menghancurkan, tetapi juga bisa berguna dalam kehidupan. Itu sebabnya saya suka ilustrasi yang Marvella buat untuk kita di seri khotbah ini. Saudara bisa lihat di slide-nya, di mana dia menggambarkan seorang menggunakan api bukan untuk membakar, menghancurkan, tapi untuk menerangi perjalanannya. Saudara, beberapa tahun lalu waktu negara Argentina dan Chile bertengkar, sebuah patung didirikan di pegunungan Andes, di perbatasan di antara kedua negara tersebut. Dan nama patung itu adalah Christ the Redeemer of the Andes, Kristus penebus di Gunung Andes. Patung tersebut melambangkan sebuah janji yang mengatakan selama patung itu berdiri ada damai antara Argentina dan Chile. Tidak lama setelah patung itu berdiri, orang-orang Chile protes karena rupanya mereka melihat patungnya itu membelakangi Chile, memunggungi Chile. Situasi kembali memanas. Dan waktu sedang berkobar-berkobarnya, sebuah koran di Chile menulis artikel yang kemudian meredakan suasana. Pada dasarnya koran itu menjawab, mengapa patung itu membelakangi orang Chile? Jawabannya, karena orang Argentina lebih perlu diperhatikan daripada orang Chile.
Saudara, saya harap itulah yang terjadi waktu itu kita menghadapi konflik. Kita menyadari bahwa Kristus penebus memperhatikan setiap saudara, saya, saudara, gereja, orang-orang yang pada yang saudara mengalami konflik. Kristus memperhatikan saudara dan mau saudara untuk mengikuti teladannya. Dia sebagai anak Allah yang sudah mendamaikan permusuhan kita dengan Allah. Dia juga mau kita menjadi pembawa-pembawa damainya di dalam berbagai konflik yang kita hadapi. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita sepintas akan melihat apa yang dikatakan bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai Injil. Tapi sebelumnya saudara, saya memberikan sebuah catatan. Apa yang saya bagikan selama ini khusus dalam khotbah ini berbicara tentang konflik yang secara umum saudara dan saya hadapi sehari-hari. Entah itu di keluarga, di pekerjaan, di gereja. Nah, saya harus berikan semacam disclaimer gitu ya, bahwa di dalam kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence, khususnya kalau melibatkan kekerasan secara seksual, verbal, dan fisik, itu perlu dan harus ada intervensi dari luar, bisa dalam bentuk pihak keluarga, pemerintah, atau gereja. Jadi saya harap saudara memahami konteks dari khotbah hari ini sehubungan dengan konflik. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan dua pihak sama-sama bertemu, apalagi kalau sudah terjadi kekerasan yang menimbulkan sakit, luka, apalagi resiko kematian. Saudara, kita ingat sekali lagi, anugerah Allah lebih besar, jauh lebih besar daripada dosa, dari konflik, dari keinginan kita, dan Allah berkenan untuk memberikannya. Dikatakan di situ, bukan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Saudara, artinya Allah berkenan untuk memberikannya dengan rela, tanpa mengungkit-ungkit, dengan rela, dengan murah hati, tidak pelit. Dia memberikannya dengan rela, artinya dengan dapat katakan dengan hambur, dengan cuma-cuma dia berikan bagi saudara dan saya. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi konflik dengan benar? Bagaimana kita bisa membawa damai Injil di tengah konflik yang kita hadapi? Saudara, mungkin yang paling simpel adalah kalau saudara mengalami konflik atau perbedaan, saudara bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini pantas untuk diributkan? Apakah ini pantas untuk menjadi topik perdebatan, apalagi berantem dan marah-marahan? Karena banyak konflik bisa diselesaikan kalau kita mau sekedar mengabaikannya. Ini artinya saudara dan saya belajar untuk mematikan api sebelum menjalar atau berkobar atau menghancurkan. Tapi selain dari itu, kalau kita boleh kembali melihat di slide slippery slope atau lereng yang licin, kita akan belajar bagaimana kita bisa berdiri lebih ke tengah atau di tengah-tengah dari lereng ini. Ada 4 hal yang kita dapat lakukan, dan Ken Sande, kalau tidak salah di dalam bukunya, atau Tim Pollard, menyebutnya sebagai the 4 G's: go higher, get real, gently restore, and get together. Mari kita lihat G yang pertama, go higher. Go higher bertanya, bagaimana aku dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan dan bukan diriku atau keinginanku sendiri di dalam konflik ini. Kita bertanya, di mana sih tempat Tuhan di dalam situasi ini? Nah, kita harus mengakui saudara bahwa waktu konflik sedang atau mulai terjadi, Tuhan mungkin yang paling belakang kita pikirin. Tapi go higher bertanya, bagaimana kita bisa mentaati dan mengikuti teladan Tuhan, yaitu mengasihi, menunjukkan belas kasihan, tidak memaksakan hakku, dan berinisiatif untuk mengampuni, rela berkorban, dan memulihkan relasi kita. Saudara, kecenderungan kita adalah melihat ke samping. Saudara mungkin pernah dengar istilah hurt people. Orang yang disakiti juga cenderung akan menyakiti orang lain. Dan kalau saudara melihat itu entah dari dalam diri saudara atau dari dalam diri orang lain, itu biasanya karena ada suatu sakit yang kita coba ekspresikan pada orang lain. Tetapi go higher mengatakan bahwa waktu konflik akan dimulai atau kita sedang di tengahnya, kita bertanya, kita bukannya melihat ke samping, tapi kita melihat ke atas, kita melihat pada Tuhan. Perhatikan bagian kedua dari Yakobus 4 ayat 6. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani. Allah memberikan grace, memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Saudara harus ingat bahwa Allah kita tidak
pernah netral di tengah konflik kita. Allah tidak pernah berdiri sebagai pihak yang netral di dalam konflik kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang baik, Allah mulia, yang suci. Ada standar benar dan salah, tidak seperti cerita tadi, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Si istri dari si orang pintar itu betul. Dari dua versi cerita ini harus ada satu yang benar, satu yang salah. Itu hanya cerita bercandaan, apalagi dengan Allah yang betul, yang sejati, yang mulia, yang suci, yang maha tahu dan maha bijaksana. Ia tidak berdiri netral di tengah konflik kita. Tapi kecenderungan kita adalah kita seringkali merasa diri lebih penting, merasa diri lebih tahu, lebih bijaksana, bahkan lebih bijaksana dari Allah. Bagi beberapa dari kita, sayangnya kita bahkan seringkali merasa kita lebih tahu Alkitab atau kebenaran iman Kristen dari orang lain, sehingga kita akhirnya merasa diri kita lebih baik, lebih benar, lebih mulia. Itu adalah kesombongan. Dan itu yang dikecam di sini, bukan Allah menentang orang yang congkak. Allah tidak netral. Kalau saudara, kalau saya merasa diri saya lebih penting, lebih tahu, lebih bijaksana daripada orang lain, maka saat itu saya sedang melawan Allah. Go higher. Kita lihat relasi kita pada Tuhan. Pada saat yang sama, saudara, ayat itu juga mengatakan bukan Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Artinya, saudara, begitu kita sadar, aku ini sedang sombong, aku sedang merasa diriku lebih pintar, lebih suci, lebih mulia, lebih layak untuk didengarkan. Tuhan, aku mau berhenti mementingkan diriku sendiri dan mau mementingkan Engkau. I want to go higher. Aku mau mengakui bahwa Engkau lebih tahu, Engkau lebih bijaksana, Engkau lebih penuh kasih daripada diriku sendiri. Disitulah kita menjadi orang yang rendah hati, saudara. Dan disitulah saudara dan saya sedang mengalami kasih karunia Tuhan. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, waktu kita dikritik oleh pasangan kita, oleh rekan kerja kita, waktu kita kecewa dengan anggota keluarga atau orang-orang yang seharusnya mengerti tentang firman Tuhan, waktu kita merasa diperlakukan secara tidak adil, waktu kita memikirkan beberapa kesulitan dari relasi-relasi yang kita miliki, go higher. Datanglah di dalam doa, bertanyalah bagaimana aku dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan, bukan diriku dan keinginanku sendiri di dalam konflik ini. Yang kedua adalah get real. Get real bertanya bagaimana aku dapat memeriksa motivasi, sikap, serta kontribusiku di dalam konflik ini. Di dalam bukunya Resolving Conflict, Ken Sande mengatakan, kalaupun Anda hanya punya 2% tanggung jawab terhadap konflik yang ada, Anda tetap 100% bertanggung jawab terhadap yang 2% itu. Saya ulang ya. Kalaupun Anda hanya punya 2% tanggung jawab terhadap konflik yang ada, Anda tetap bertanggung jawab 100% terhadap yang 2 itu. Saudara, orang lain cenderung memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan mereka. Semakin Anda saling menyalahi, saling mengungkit kesalahan di masa lalu, maka semakin pula siklusnya tidak akan berhenti-henti. Dan berapa dari saudara mungkin pun pernah mengalami ini, bukan? Api bertemu dengan api. Dan di tengah siklus yang membahayakan itu harus ada satu orang yang menghentikan siklusnya dan mulai mencari jalan keluar. Saudara, waktu kita memeriksa motivasi, sikap, serta kontribusi kita, maka kita perlahan-lahan dimampukan untuk melihat berhala-berhala apa yang ada di dalam hati kita. Ada 4Cs atau 4C berhala yang saudara bisa lihat di situ ya. Comfort, complement, conquest, and control. Kalau berhala kita adalah rasa nyaman, maka waktu konflik muncul, kita seringkali berpikir maka kecenderungan kita adalah menghindar atau berpura-pura bahwa itu bukan masalah. Kita hanya mau tinggal di comfort zone kita. Kita mengatakan aku harus dan berhak punya waktu tenang untuk diriku sendiri. Saudara, kalau berhala kita adalah compliment atau persetujuan atau pujian dari orang lain, maka waktu konflik muncul, kita seringkali hanya iya saja, kita kasih aja sama mereka. Ya, kenapa? Karena kita takut ditolak atau dikucilkan. Ya deh, aku ngalah atau terserah kamu. Mengapa? Karena kita merasa harus dan berhak mendapat persetujuan dan penerimaanmu. Itu jauh lebih berharga daripada menyelesaikan masalah.
Kalau berhala kita adalah conquest atau kesuksesan atau menaklukkan situasi atau orang lain, maka waktu konflik muncul, kita seringkali berusaha untuk membuktikan betapa benarnya kita dan betapa salahnya orang lain. Kita berusaha menunjukkan bahwa kita harus kelihatan berhasil, kompeten, atau lebih rohani. Saudara, kalau berhala kita adalah control atau kuasa, maka waktu konflik muncul, kita seringkali berusaha mengendalikan situasi atau orang lain. Entah dengan cara kita membentak, mengeluarkan suara yang tinggi atau kata-kata yang kasar, atau dengan mencucurkan air mata. Karena kita merasa berhak atau harus memegang dan mendapat kendali dari situasi atau orang lain. Nah, itu yang terjadi waktu kita mengatakan get real. Kita bertanya, apa sih motivasi, sikap, serta kontribusiku? Berhala apa yang sedang aku pelihara di dalam situasi ini? Rasa nyaman, persetujuan dari orang lain, keinginan untuk sukses, atau kemauan untuk mengendalikan segala sesuatu. Saudara, kita hanya dapat mengatasi berhala-berhala ini waktu kita juga get real with God. Waktu kita bersungguh-sungguh bersama dengan Allah. Artinya kita menggantikan kehausan kita untuk memuaskan berhala-berhala ini dengan kehausan akan Allah yang hidup. Saudara dan saya perlu terus belajar, membaca, memikirkan tentang Tuhan Allah. Allah Tritunggal yang menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, You are a good and gracious King. Engkau layak menerima kemuliaan yang lebih besar. Aku menyanyi dengan sukacita yang dalam. Aku sudah diterima oleh kasih-Mu. Engkau Raja yang baik dan penuh kasih karunia. Saudara, get real bertanya, bagaimana aku bisa memeriksa motivasiku, sikapku, serta kontribusiku di dalam konflik ini. Yang ketiga, saudara, adalah gently engage. Di situ kita bertanya bagaimana aku dapat membantu orang lain untuk melihat kontribusi mereka di dalam konflik ini. Saudara, ini bukan sekedar asal konfrontasi yang bersifat agresif, apalagi yang kasar dan menyakitkan, dengan sikap marah atau membalas, dan untuk merendahkan, mengucilkan, dan menaklukkan orang lain. Ini adalah gently restore atau memulihkan dengan lembut. Artinya kita datang dengan motivasi kita mengasihi orang itu. Kita datang dengan tujuan memulihkan relasi kita, termasuk kalaupun mereka berada di pihak yang salah. Dan kita datang dengan tujuan untuk menjauhkan dan menghindarkan orang tersebut dari dosa yang lebih besar lagi. Kita melakukannya dengan sopan, dengan sabar, dan dengan lemah lembut. Saudara, berapa tips praktis waktu saudara melakukan pemulihan yang lembut? Misalnya, sebisa mungkin berbicaralah secara langsung atau setidaknya melalui telepon. Saudara, usahakan untuk menghindari email atau teks yang bisa disalah mengerti atau seringkali dianggap terlalu formal, dingin, kaku, atau kasar. Saudara juga perlu belajar untuk mendengar sebelum berbicara. Kita terbiasa kebalikannya gitu ya, berbicara sebelum kita mendengar. Belajar untuk bertanya sebelum mengambil keputusan. Bertanya untuk minta penjelasan, misalnya secara spesifik mengapa orang tersebut misalnya marah, kecewa, khawatir, atau masuk ke dalam konflik dengan kita. Bertanya dengan mencoba men-summarize, menyimpulkan apa yang mereka ceritakan pada kita untuk memastikan bahwa kita mendengarkan mereka dengan tepat dan kita tidak asal ambil keputusan. Bertanya apakah ada faktor lain mungkin yang membuat mereka atau orang itu marah. Karena mungkin saja ada faktor yang dia belum ceritakan, yang dia sungkan ceritakan. Dan kita bisa katakan, aku terbuka kalau ada faktor lain yang mungkin bisa membantu aku lebih memahami situasi ini. Saudara, kalau betul orang itu menyadari kesalahannya, menyadari kelalaiannya, atau bahkan dosanya, jangan lupa ingatkan, atau ingatkan mereka akan kasih karunia dan pengampunan Allah dan Kristus Yesus yang bukan saja ia patut terima, tapi juga kita patut terima. Tetapi kalau orang itu mungkin belum mengenal Kristus, biarlah itu menjadi kesempatan kita secara perlahan dan lembut menuntun mereka kepada Kristus melalui pengampunan yang kita berikan. Menunjukkan pada mereka bahwa kita sudah go higher, menghadap pada Tuhan. Kita sudah melihat motivasi dan kontribusi kita. Dan kita dengan jujur dan tulus mau memulihkan relasi kita dengan Dia. Saudara, ada pengharapan
bahkan di konflik yang paling menyakitkan sekalipun. Saudara, mungkin tips lain yang saya boleh tambahkan adalah jangan sungkan untuk minta bantuan dari orang luar. Bukan saja doa, tapi juga konseling. Mungkin saudara bisa minta pihak lain, pihak ketiga misalnya, untuk menjadi penengah atau menjadi pihak yang setidaknya sedikit lebih objektif untuk bisa melihat perbedaan pendapat di antara saudara dan orang yang saudara sedang hadapi sekarang. Bisa minta bantuan yang memberikan jalan masukan atau jalan keluar dari situasi ini. Gently engage, bertanya bagaimana aku bisa membantu orang lain melihat kontribusi mereka dalam konflik ini. Saudara, yang terakhir adalah get together. Di sini kita bertanya bagaimana kami dapat mengampuni dan memulihkan serta memelihara relasi kami melalui konflik ini. Saudara, membawa damai Injil artinya kita saling mengampuni, saling memberi dan menerima pengampunan pada tempatnya. Dan ini tidak mudah karena natur kita adalah natur kita egois, seperti tadi kita sudah lihat, dan tidak sedikit dari kita bergumul dengan kepahitan atau ketidakmauan untuk mengampuni. Saudara, pengampunan adalah keputusan hati untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain di depan mata kita. Dan itu harus dimulai dengan membawa kesalahan mereka kepada Allah terlebih dahulu. Dan antara kita dengan Tuhan Allah, kita sudah mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku pintar, dan bukan karena ia berespon atau bahkan karena dia minta ampun. Tetapi karena Engkau terlebih dahulu sudah mengampuni aku dan menyucikan aku di dalam Kristus. Tetapi selain membawa kesalahan kita pada orang lain, kita juga perlu memberi pengampunan terhadap orang itu. Kalau orang itu mengakui kesalahan mereka, kita mengampuni mereka dan tidak lagi menyimpan atau mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Betul, kadang-kadang ada konsekuensi yang harus dijalani. Kalau berkaitan dengan hukum misalnya, atau ada restitusi, ada pemulihan, ada penggantian, misalnya ada kerugian barang, uang yang rusak atau hilang, itu perlu diganti dan direstitusi, dipulihkan sesuai dengan perjanjian saudara Anda dengan orang tersebut. Tetapi di dalam hati dan dalam sikap Anda terhadap dia, Anda sudah mengampuni dia sepenuhnya karena Allah sudah mengampuni kita dalam Kristus. Jadi get together bertanya bagaimana kita dapat mengampuni, memulihkan, dan memelihara relasi kita melalui konflik ini. Saudara, pada abad keempat, tontonan gladiator yang saya yakin saudara sangat familiar, sangat populer di Romawi. Di kota Roma, para gladiator bertengkar dan saling membunuh di arena yang sangat saudara kenal yang bernama Colosseum. Dan sebelum pertarungan mereka bisa mengatakan, Hail Caesar, those who about to die, salute thee. Salam Kaisar, kami yang akan mati menghormati engkau. Saudara, pada abad keempat di tengah salah satu pertarungan, ada seorang biarawan bernama Telemachus yang melompat dari arena dan berdiri di antara dua gladiator. Dan ia mulai berseru, mengatakan, demi nama Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, hentikan permainan jahat ini. Hentikan permainan sadis ini yang saling membantai satu sama lain. Saudara, penonton yang sedang rame-ramenya nonton 80.000 lebih tentunya protes melihat satu orang dengan baju rombeng yang berusaha melerai pertarungan yang mereka nanti-nantikan. Mereka berseru, berteriak, bahkan tidak sedikit berteriak untuk membunuh dan menghabisi orang itu. Dan itu yang dilakukan gladiator pertama. Gladiator pertama memukul Telemachus sehingga ia terlempar. Gladiator yang berikutnya mendatangi dia lalu menusuk pedangnya. Tetapi sambil ia disiksa dan dianiaya, ia terus berteriak, demi nama Tuhan Yesus, hentikan permainan jahat ini. Dan ia teriak, ucapkan itu sampai sebelum ia menghembuskan nafasnya terakhir setelah disiksa di depan 80.000 lebih orang. Setelah meninggal, tidak ada satupun suara di Kolosium tersebut. 80.000 orang terdiam. Satu demi satu dan mereka mulai keluar. Dan sejak hari itu, pertarungan gladiator tidak pernah lagi diadakan di Roma. Dan sampai hari ini, kalau saudara perhatikan di kota Roma, Kolosium yang dulu adalah tempat pertarungan, menunjukkan kekuatan, kehebatan di antara para gladiator, sekarang menjadi puing-puing
yang dikunjungi para wisatawan, tetapi gereja Tuhan, tempat di mana damai diberikan oleh Allah dan damai dikeluarkan dari jemaatnya kepada orang lain, itu tetap berdiri sampai hari ini. Saudara, bagaimana Anda mengatasi konflik? Apakah dengan memalsukan pendamaian, melarikan diri, atau menghancurkan pendamaian, menyerbu? Atau Anda datang dengan damai Injil? Go higher, get real, gently restore, and get together. Konflik bisa menjadi kesempatan untuk mengobarkan berhala-berhala hati kita, tetapi juga kesempatan untuk membawa terang damai Kristus melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau memberikan kami insight, pengertian tentang bagaimana kami dapat menghadapi konflik dengan membawa damai Injil Kristus. Ampuni kalau selama ini kami cenderung entah memalsukan atau menghancurkan pendamaian. Tolong kami untuk kembali mengingat panggilan kami sebagai pembawa damai, supaya kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti saudara bayangkan, konflik, perbedaan bukanlah isu yang simple dan bisa menjadi sangat-sangat kompleks. Itu sebabnya khotbah tadi hanya merupakan ulasan prinsip-prinsip bagaimana bisa menghadapi konflik. Kami sudah menyediakan beberapa video yang berbicara tentang konflik serta bagaimana menghadapinya sedikit lebih detail. Sudah dapat melihatnya di channel YouTube kami. Ada beberapa video pendek yang sudah dapat ikuti dan saudara dapat pelajari. Dan kalau saudara memerlukan pertolongan atau support atau bahkan doa bagaimana menghadapi konflik sehari-hari, saya, Pak Senjaya, pengurus ICC Melbourne, dengan senang hati mau mendoakan dan melayani saudara. Saudara, di akhir ibadah ini dan di akhir seri khotbah ini, mari kita sekali lagi mengucap syukur pada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Jangan lupa kalau saudara menonton ini secara live, setelah ini kita akan mengadakan Gospel Talk melalui Zoom. Tuhan memberkati. Thou hast